maksud kami bagi pencernaan, sehingga memberikan manfaat kesehatan tambahan. Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah, sekaligus saya Anti pamit. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
hanya awamu maitau mati kandi nania pami tania paelota usabarani matari maitoto. Kita itu beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya. Kita itu sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai. Berdamailah walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Susilangkan mentia membela unda kaakande inanglah tontong sule umpel lambi serangna susi duka kaleku membela diumai kalemu apalah tontong sule umpel lambi kalemu sitongan totemu morai nama doko dio sanemu apa taya padana tu tontong sabar si pakatana moi anta situ yang entondok la tontong ki si kamali kale muri unapan penangku lasu lesola kama maliran deno pakaboro ranta tontong si pataru unola ite katuan jomai totu mampata ya kena peloi puang laku reden tulimamu mentama misa inan pasake rampalan kapamu sitongan natotimo morai nama doko dio sademu apa taya padana tu tontong sabar si pakatana situ yang antondok tonton ki si kamali kale muri unapan penangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di streaming kami di RRI Digital. Tinggal Anda download di smartphone Anda dan juga live kami di Facebook dan YouTube Sahabat Budaya Pro 4 RRI Makassar. Nah, kali ini di pukul 11 hingga menjelang pukul 12 nanti kita akan berada di program acara obrolan UMKM. Nah, kali ini kami menghadirkan narasumber yang berbeda. Nah, kali ini kita telah hadirkan langsung ownernya di lokasi studio kami, yaitu owner dari Gonami Chicken and Bakso. Langsung kita perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin sahabat budaya penasaran siapa nih ownernya Gonami? Mungkin namanya bisa diperkenalkan, silakan. Ya, baik, nama saya Abdizil Ikram. Biasa dipanggil apa? Kak Abdi. Kak Abdi. Oke, siap, Kak Abdi. Memang selaku owner ya, Pak? Ya, betul. Owner dari Gonami Chicken dan Bakso. Oh, luar biasa. Masih muda ya. Umur, kalau mau tahu berapa umur di sini, Kak? Saya kelahiran 92, Kak. Berarti sekarang umurnya sudah 31 kan. 31 ya. Wah, sudah 31 ini masih muda, owner lagi. Baik, ini memang produk dari chicken dan bakso ya.
Iya, produk utamanya itu Kak. Produk utamanya. Dia- Berarti ada produk lainnya juga? Betul ada. Apa itu produk lainnya? Tahu crispy ada. Terus selain jual fast food yang siap makan seperti itu, Iya. kami juga jualan frozen food dan tepung crispy dalam kemasan. Wah, ternyata banyak produknya ya. Iya, betul Pak. Baik. Nah, selain selaku owner, apa keseharian dari Kak Abdi sendiri? Keseharian ya paling urus keluarga. Sama dengan bapak-bapak pada umumnya Kak. Oh, bapak umumnya ya. Bawa istri shopping, Iya. jemput anak. Pada umumnya memang ya. Seperti itu Pak. Tapi selain itu juga tetap fokus pada usahanya Iya, juga. betul. Baik. Kak Abdi ini memang tinggalnya di mana? Saya di Macine. Macini, asli orang Makassar. Saya orang Makassar, cuman keturunan Bugis Sinjai. Bugis Sinjai, ada lolonya gitu ya. Iya betul. Baik, Kak Abdi, kita langsung saja kepada topik kita di UMK ini. Nah, owner dari Gonami Chicken dan Bakso. Produk utamanya chicken dan bakso ya. Kalau boleh tahu, sejak kapan berdirinya usaha dari Kak Abdi sini? Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat budaya kita. Ya, Silakan. jadi Gonami itu adalah singkatan dari Gorengan Sarjana Ekonomi. Oh, gorengan. Gorengan Sarjana Ekonomi. Kenapa harus ekonomi? Karena Sarjana Ekonomi betul, alumni. Sarjana Ekonomi. Iya. Kirain nama-nama ada nama-nama Jepang-Jepangnya. Banyak orang yang mengira seperti itu Kak. Gonami itu brand Jepang. Padahal Gonami itu singkatan dari Gorengan Sarjana Ekonomi. Luar biasa. Lanjut. Karena awalnya kan memang waktu di tahun 2014 itu kan mata kuliah sudah habis. Iya. Tinggal TA tugas akhir susunan skripsi. Jadi sambil mengisi waktu lowong saya coba rintis bisnis. Nah, awalnya produk yang kami jual memang itu bukan fried chicken Kak. Oh, apa itu? Tapi memang gorengan. Gorengan biasa? Gorengan biasa kayak tahu, tempe, ubi, sukun. Itu tapi namanya sudah Gonami mang. Karena kan memang gorengan sarjana ekonomi. Iya. Seperti itu memang gorengan. Tapi berjalan saya rasa keuntungannya kurang masuk. Saya coba beralih ke bisnis lain. Akhirnya rintis produk fried chicken. Tapi kan brand Gonaminya sudah melekat sama saya. Oh, orang sudah kenal. Orang sudah kenal Gonami. Akhirnya brandnya saya pertahankan, tapi jualannya bukan lagi gorengan. Tapi kepanjangan dari gorengan itu saya sudah tidak pernah munculkan dalam brand. Oh. Iya. Nggak pernah muncul lagi. Sudah tidak pernah tulis kepanjangannya Kak. Iya. Jadi kan Gonami bukan lagi menjadi singkatan, tapi menjadi nama. Seperti itu. Berarti ini waktu di usahanya jual di mana saja? Pertama dirintis di Macini. Numpang di terasnya orang tua. Oh, di depan rumah. Bukan di lingkungan kampus. Bukan. Memang langsung buka di depan rumahnya orang tua. Seperti itu. Memang kenapa sih langsung kepikiran kenapa bukan usaha yang lain? Kenapa harus gorengan? Secara market makanan itu paling gampang dijual Kak. Gampang dijual. Gampang dijual karena kan orang makan tiap hari. Oh, berarti memang menjadi kewajiban masyarakat mungkin. Pencinta gorengan mungkin lihat masyarakat sini ya. Seperti itu betul. Iya. Oke, 2014. Setelah itu bagaimana perjalanannya lagi? Buka cabang itu justru pada saat awal Covid Kak. Bukannya situ ekonomi down. Turun betul. Tapi waktu itu saya saya coba karena penjualan langsung menurun, omset sehari itu yang biasanya rata-rata di atas 1.500.000 per hari, tiba-tiba turun menjadi di bawah 300.000 Kak, karena faktor COVID-19 itu. Akhirnya saya coba putar otak, kira-kira bikin apa biar bisa tetap survive dan karyawan tidak ada yang dirumahkan. Saya coba kemas tepung yang saya pakai untuk jualan, tepung crispy-nya saya. Saya coba kemas, saya branding. Alhamdulillah ternyata jalan rezekinya dari situ Kak. Waktu itu kan awalnya saya cuma kemas coba-coba 20 kilo, 20 bungkus waktu itu. Tepung crispy. Saya coba tawarkan, ternyata respon pasar bagus. Waktu itu kebetulan kan orang mungkin pada takut takut makan, beli luar, kan ditakut-takuti terkontaminasi dengan ini dan lain sebagainya. Akhirnya kan produk kemasan yang laku Kak pada saat itu. Betul. Banyak yang minta, banyak yang mau jadi reseller. Akhirnya bahkan per hari pernah produksi sampai 1.000 kilo per hari. Jadi fokusnya penjualan tepung dong. Iya pada saat itu. Pernah viral Kak. Jadi bahkan tepungku itu dijual sampai luar Sulawesi, sampai Papua.
resellernya. Berarti saingannya brand-brand internasional itu ya? Bukan. Oh, bukan. Ya oke, lanjut lagi ya. Ya, jadi seperti itu Kak, karena justru orang itu misalnya bilang, saya pernah buat tulisan di Facebook itu Kak, di saat orang jatuh saya justru bangkit. Oh, kebalikannya. Karena orang pada tutup, saya karena alhamdulillah meningkat dari tepung, akhirnya punya budget buat buka cabang. Jadi pada saat Covid saya buka 2 cabang Kak. Oh, langsung 2 cabang. Sunuk sama gua. Itu hasil dari penjualan tepung. Jadi yang di Maci ini tetap buka. Berarti sudah 3 cabang. Sudah 3 cabang sekarang. Tapi sebelum itu memang sudah produksi bakso memang sama chicken ya? Tidak, bakso itu baru saya rintis setelah 4 tahun merintis Gonami Kak. Itu saya rintis bersama dengan 5 orang teman saya di kampus. Setelah selesai kan akrab dengan teman-teman itu, ngumpul, bahas bisnis, kira-kira bikin apa, bikin bakso. Seperti itu. Cara mungkin resepnya bakso itu melihat dari mana? Apakah ada kemampuan dari teman-teman buat bakso atau belajar sendiri di bagaimana? Otodidak, belajar di Google, YouTube, browsing waktu itu Kak, praktek trial error berkali-kali sampai akhirnya alhamdulillah dapat resep yang pas. Setelah itu berlanjut terus. Tapi bisnis baksonya itu bubar di tengah jalan. Kenapa? Apa ceritanya di situ? Kan berlima Kak tuh. Mulai ada uang masuk, ada yang mau kerja tapi mau uangnya tapi tidak mau kerja. Iya. Betul. Ada juga yang pokoknya bentrok nih Kak, kepentingan. Akhirnya bubar, bisnis baksonya bubar, mesinnya nganggur. Jadi itu mesin bagaimana nasibnya? Mesin saya cicil ke teman, saya yang punya sekarang. Tapi nama brandnya bagaimana? Makanya yang tadinya kan Kampung Bakso itu brandnya tersendiri, bisa dengan Gonami. Sebelumnya Kampung Bakso. Bisa dengan Gonami. Saya kan Gonami kan kepemilikan pribadi. Iya. Kampung Bakso itu milik saya dan teman-teman. Tapi karena bubar, saya cicil mesinnya ke mereka. Mesin jadi milik saya. Akhirnya saya rintis bakso juga, tapi digabung brandnya dengan Gonami. Bagaimana respon teman-teman sejak mulai menjalankan usaha sendirinya dan sampai sekarang besar usaha, bagaimana responnya? Alhamdulillah Kak, tetangga dulu sempat saya cerita dulu Kak, tetangga itu kan alhamdulillah orang tua dari kalangan bukan orang yang ini ada aja lah Kak. Sempat kan tetangga lihat saya jual gorengan. Itu dibilang, kenapa sarjana? Cocok, betul. Kenapa sarjana jual gorengan? Ujungnya jadi gorengan ya. Seperti itu Kak. Kenapa sarjana? Percumanya kuliah baru jadi penjual gorengan. Seperti itu Kak. Itu narasi yang terlontar dari opini-opini publik yang merendahkan Kak. Seperti itu. Ya. Lalu bagaimana lagi? Alhamdulillah berjalan besar. Sekarang tetangga yang bilang begitu dulu Kak. Semoga kita dengar Sekarang malah terbalik. Kalau lewat Kak, kenapa mi bos senyum-senyum saya. Jadi anda iri juga. Anda jadi. Alhamdulillah. Mendukung tadi. Nah, respon orang tua bagaimana? Setelahnya. Kalau orang tua kan memang bapak itu kakek nelayan. Dan memang keluarga pedagang jika di Senjai kami. Jadi kalau bapak secara pribadi tidak pernah keberatan dengan keputusannya. Saya tidak. Kenapa anda kerja di kantoran gitu? Bapak. Mama Ji yang mau saya jadi PNS. Apa alasannya? Apa mungkin penjelasannya ke mama apa kita sampaikan? Mungkin karena faktor itu Mika tadi itu opini publik yang memang seharusnya anak kuliahan kerja kantoran. Kata seperti itu. Tapi waktu berjalan mama sudah mulai menerima. Memang menolaknya juga tidak menolak sekali jika. Iya betul. Cuman berharapnya Ji. Tapi mungkin melihat sekarang usahanya sudah besar, mungkin mama bangga lagi. Tapi tidak ada penyesalan dari kedua orang tua. Susah-susah cari uang, kuliahkan. Jadi alhamdulillah. Baik, dari produknya ini sendiri sejauh ini masih diproduksi secara rumahan kah atau sudah berbentuk industri? Masih rumahan Kak. Nah sekarang ini untuk produksinya sudah melibatkan masyarakat pekerja lokal atau masih
pribadi sendiri yang produksi? Karyawan Kak. Karyawan. Dulu waktu pertama kali usahanya itu masih Kak Adi sendiri yang Iya Kak, buat. saya jadi Superman waktu itu. Oh, Superman. Di rumah sendiri. Yang urus semua. Urus marketingnya. Urus pergi beli bahannya, menggorengnya, menjualnya. Oh, Semua diurus sendiri Kak. Diurus sendiri. Kan belum ada budget untuk gaji karyawan. Berarti dulu memang pertama itu gorengan dulu, bakso dulu ya? Gorengan Kak. Gorengan dulu, gorengan, bakso, baru masuk crispy, ayam. Ayam crispy. Oh, ayam crispy. Fried chicken. Jadi yang best seller ini sebenarnya yang mana ini? Kalau sekarang yang paling laris itu ayam crispy-nya Kak. Ayam crispy-nya. Berarti dulu awalnya menciptakan tepung dulu dong? Iya betul. Tepung. Itu di mana dapat inspirasi bahwa saya ternyata dapat resepnya ini tepung. Kan banyak jual tepung lah, tepung-tepung yang ini. Betul. Ini punya ciri khas sendiri kah? Punya Kak. Apa yang menginspirasinya? Ternyata saya berhasil ini buat tepung tersendiri ini. Jadi awal bikin tepung itu belajarnya sama Om. Ada Om yang memang sudah buka usaha fried chicken, pernah kerja di salah satu brand fried chicken di Makassar atau internasional yang ternama. Itu adalah sedikit mungkin dia ambil ilmu dari sana, saya pelajari juga dari beliau awalnya. Cuman seiring berjalannya waktu ada beberapa inovasi yang saya modifikasi dari segi resep, dan itu yang saya patenkan sampai sekarang Kak. Berarti berbeda ya sama resepnya sama Om. Beda. Itu kalau kita makan ayam crispy-nya dia perpaduan rasa western dengan rasa Indonesia sekali Kak. Jadi ini rasa Nusantara sekali. Iya, rasa Nusantara dengan perpaduan bumbu Eropa. Karena kan memang saya racik resepnya dari 2 jenis bumbu Kak. Ada bumbu Eropa sama bumbu khas Nusantara. Mungkin lebih rempah-rempah gitunya. Iya, makanya kan motonya itu di brandnya Modern Feel, Traditional Taste. Ada nama brandnya. Ada Kak. Di situ dicantumkan ya. Itu nilai lebihnya sebenarnya. Iya, sebenarnya itu Kak. Memang itu menjadi fokus produknya kami. Jadi makanan modern tapi ada cita rasa tradisionalnya. Kalau ayam kan bahan dasarnya itu kan. Iya, betul. Yang menjadi nilai plusnya ini tepungnya. Itu bahan dasarnya sendiri kan, tepung bahan dasarnya ini kan. Bagaimana sejauh ini? Apakah kesulitan atau bagaimana? Dari segi harga Kak yang naik sekali tepung. Jadi ketika harga tepung naik, produk-produknya bagaimana? Ya kadang dikurangi size-nya untuk tetap menekan HPP. Kalau memang sudah mentok tidak bisa ditekan HPP-nya, terpaksa ya menaikkan harga jual. Seperti itu Kak. Sejauh ini sudah berapa karyawan dipekerjakan? Total 8 orang yang karyawan tetap. Karyawan tetap. Berarti ada yang tidak tetap? Ada freelance. Ada freelance. Berarti ini bukan sudah berbasis industri ya usahanya? Juga, masih UMKM ya? UMKM. Tapi sudah berdiri sendiri di tempat rumah produksi atau masih gabung di rumah? Rumah produksi di rumah pribadinya saya Kak di Goa. Di Goa. Wah, luar biasa. Nah, kalau mau hitung-hitung dalam 1 bulan ini produksi produknya berapa rata-ratanya? Mungkin dari chicken, mungkin dari bakso dan lain-lain. Pengambilan ayam itu sehari bisa sampai 30 kilo sampai 50 kilo. 50 kilo. Iya, jadi sekitar 40 sampai 50 ekor per hari. Itu disebar di seluruh outlet Kak. Outlet. Pas sudah dikemas itu berapa rata-rata penjualnya? Mungkin dari seluruh produk. Dia kan per 1 ekor itu jadinya 10 potong. Per potongnya itu, per ekornya itu jadinya 108.000. 108.000 di per ekor setelah digoreng. Setelah goreng. Iya, di luar nasi. Jadi kalau habis sekitar 30 ekor ya sekitar 3 juta dari ayam. Sudah berapa outlet? Mungkin reseller lah. Sudah banyak. Tidak menggunakan sistem reseller kalau outletnya Kak. Saya kan ini resto. Jadi model outlet makan di tempat langsung. Kirain makanan kemasan dijual kembali ke orang-orang. Bukan. Tidak ya. Kita produksi, outlet. Kita jual juga. Jual. Gitu. Seperti itu Kak. Kecuali baksonya dijual dalam bentuk kemasan sama bisa dimakan di tempat juga. Begitu juga. Tepungnya juga begitu Kak. Tepung ada yang kami pakai untuk
kebutuhan outletnya kami. Iya. Ada yang kami kemas untuk dijual kembali sama reseller kami. Ya seperti itu Kak. Tapi fokus utamanya bisnis itu yang makan langsung. Makan langsung. Iya. Sejauh ini banyak orang yang minta untuk beli produk kita yang bukan yang di tempat outlet kita, maksudnya yang jadi produk reseller, mentah, produk kemasan. Iya banyak Kak. Banyak. Ada juga yang minta white product, jadi tidak pakai brand. Jadi dikemas tapi brand tidak tertempel tidak tertempel di situ. Oh bisa begitu? Boleh Kak. Berarti dia pakai brand sendiri? Boleh. Oh boleh. Boleh. Tapi ketika mau pesan tetap kita ambil bahannya gitu ya? Iya seperti itu. Luar biasa. Rata-rata keuntungan yang didapat per bulannya berapa? Kalau saya hitungnya itu rata-rata Kak per hari kan satu outlet ya target minimal keuntungan itu harus 100.000 minimal. Oh minimal. Per outlet minimal. Keuntungan bersih untuk saya. Oh bersih. Iya. Jadi kan kalau dikalkulasi jadi 3 itu kan 300.000 per hari. Per hari ya. Jadi kalau dikali sebulan kan sekitar lumayan. Iya lumayan Kak tuh seperti itu. Oh iya. Nah, makanya kan saya tadi minta judulnya seperti itu kemarin. Iya. Judulnya cuan berlipat dari bisnis pinggir jalan. Karena betul memang Kak kecil untungnya kalau kita kalikan satu outlet. Oh iya. Tapi kalau dikalkulasi kali banyak itu bisa banyak hasilnya. Oh berarti kalau dilihat ini dari satu buah produk kecil memang keuntungan didapat. Kalau tergantung outletnya sih Kak. Tapi kalau di Macina itu dia bisa sampai 1,5 omsetnya per hari. Itu kan keuntungan bersih bisa sampai 350.000. Oh iya. Oke siap. Di awal dari usahanya sendiri untuk kemasan itu sudah ada keterlibatan dari pemerintah, mungkin dari dinas-dinas membantu bagaimana cara membranding, bagaimana itu pernah sejauh ini saya agak jarang Kak terlibat dalam kegiatan seperti itu. Termasuk izin bagaimana? Belum. Perizinan usaha. Itu kan perizinan lewat pemerintah setempat, tapi maksudnya untuk ikut kegiatan branding bagaimana itu bukan. Memang pelatihan tidak ada. Memang pure dari pribadi sendiri, usaha sendiri. Belajar lewat ini maksudnya lihat lewat TikTok, Instagram, YouTube, ambil ilmu dari sana. Seperti itu Kak. Tapi pernah ditawari oleh pemerintah ikut pelatihan bagaimana cara branding sejauh ini belum. Iya betul. Masih atau tidak ya belajar sendiri. Tapi pas pertama usahanya sendiri mulai terkenal dari chickennya chickennya dan lain itu modal berapa dulu? Dia satu outlet itu modal 15 juta Kak kalau misalnya mau buka. Dulu pertama kali buat usaha 15 juta. Uang pribadi langsung itu. Kalau awal merintis maksudnya. Awal merintis kan modelnya masih tradisional sekali Kak. Itu cuma modal etalase. Etalase dan nekat. Etalase itu etalase waktu itu saya pinjam uang dari pengusaha catering. Beliau sudah meninggal yang pinjamkan uang pada saat itu. Kan sebenarnya minta sama orang tua ke awalnya. Tapi kan biasanya orang tua biasanya kan tidak langsung mau kasih. Kadang kurang percaya sama. Ada banyak pertimbangan. Iya ada banyak pertimbangan. Jadi tidak dikasih. Saya coba minta sama orang lain. Ada respon orang lain. Saya minta sama Umi Surya namanya waktu itu. Saya bilang pinjam uang 3 juta. Saya kembalikan dalam 3 bulan. Tidak banyak beliau langsung dia bilang minta. Dan ada keneko. Iya minta nomor rekening tak nak. Dia bilang seperti itu. Dikasih. Langsung bikin rintis. Dikasih, saya belikan etalase, habis sekitar 1,8 waktu itu buat etalasenya Kak. Sisanya untuk peralatan, saya rintis seperti itu. Berarti dulu itu etalasenya semacam etalase depan rumah atau kan biasa pericik-pericik kan ada gerobak-gerobaknya. Etalase depan rumah. Depan rumah. Etalasenya itu sekarang saya modif, saya bikin jadi gerobak besar. Tapi waktu dulu di situ memang orang sudah bisa makan di situ di tempat. Kan memang sebelumnya itu Kak, tempat sudah buka warungnya mamaku. Awalnya warung mama. Dimanfaatkan. Saya cuma numpang ambil space depan. Seperti itu. Di situ orang bisa langsung makan langsung. Iya betul. Fried chicken sama nasi. Setelah itu berjalan waktu, mungkin buka fried chicken, buka lagi bakso gitu ya. Iya betul Kak. Kembangkan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Nah dari seluruh produk kalau dihitung ada berapa produk diproduksi ini Pak? Kalau produk utama tadi Kak fried chicken sama bakso. Apalagi? Ada tahu crispy. Tahu crispy. Terus untuk menu pelengkap kayak burger.
Oh, burger juga ada. Ya, kentang goreng, nugget. Itu kayak kentang, burger itu diproduksi sendiri? Enggak, Kak, itu beli di frozen food. Oh, frozen food Iya, betul. sendiri. Jadi tinggal goreng kalau orang mau seperti itu. Tetap pakai tepung juga gitu ya? Kalau Enggak juga? kentangnya polos, Kak, enggak pakai tepung. Oke, siap-siap. Nah, sebelum itu Kabdi, dari seluruh produk ini sejauh mana sih penjualannya sampai saat ini di luar outlet ini? Mungkin sudah ada di luar negeri kah, di luar Sulawesi kah? Belum, Kak. Kalau skala luar negeri belum. Kalau pas tembus pasar luar Sulawesi, alhamdulillah sudah pernah, Kak. Oh, sudah pernah. Tepung crispy-nya yang tadi itu. Kalau baksonya memang belum terlalu diseriusi, Kak. Oh, kenapa? Iya, faktor pertama fokusnya ke pengembangan ayam dulu. Ayam dulu, oke. Minta doanya juga ke pendengar, insya Allah cabang keempat. Iya, buka minggu depan. Di mana? Di Gunung Merapi. Jalan Gunung Merapi Makassar. Ya, betul. Wah, luar biasa. Wah, tempatnya strategis itu betul. ya. Berarti memang omsetnya sudah luar biasa ini. Memang harus ini, Kak, memang harus nembak bermodal. Daerah strategis. Enggak, Kak, saya makanya judulnya tuh bisnis pinggir jalan. Oh, berarti ini jualan di pinggir jalan lagi. Seperti betul. mungkin kayak konsepnya Alfamart, serlaut. Oh, gitu, Alfamart. Atau sewa teras depan rumahnya orang. Gitu. Jadi modalnya tidak terlalu besar, Kak. 15 juta itu sudah bisa beli kontainer sama peralatan untuk di dalam kontainernya biar bisa beroperasi. Iya. Tapi mungkin penjualnya lebih kebanyakan take away ya? Betul. Kebanyakan take away. Kalaupun ada kursi itu cuman hitungan 4 meja, Kak. 4 meja. Kalau mau makan di situ. Betul. Kalau ya, ini kan kalau usaha yang Kabdi sendiri ini kan kalau dibilang kan banyak macamnya. Apa strategi yang dilakukan Kabdi untuk bisa bersaing di tengah banyaknya macam produk yang sejenis ini? Pertama perkuat branding, Kak. Entah branding produknya atau personal brandingnya kita sebagai pengusahanya. Iya. Yang utama branding, Kak. Bukan rasa. Rasa itu orang nanti berulang beli ketika sudah coba barangnya kita. Tester. Iya, betul. Tapi yang membuat orang singgah dulu itu branding dan marketing. Kenapa berpikirannya harus branding? Apakah ilmu dari kuliah dulu yang diterapkan atau bagaimana? Kalau di tempat kuliah itu tidak dipelajari. Gitu. Oh, berarti tidak ada aplikasinya. Kalau di kuliah kan lebih ke kebutuhan manajemen kantor, Kak. Biasanya seperti itu. Berarti belajar dari sendiri ternyata branding itu lebih utama dibanding lebih penting, Kak. Karena orang kalaupun biar dia lihat produk itu terpajang di jalan, kalau dia ndak tahu ini usaha apa, ragu dia singgah, Kak. Apalagi makanan. Nanti singgah keluar miwang baru ndak enak, Kalau seorang berpikir begitu, Kak. Iya, karena kalau sudah termindset dalam pikiran, produk Gonami, pasti enak, betul, iya. Sejauh ini bagaimana respon masyarakat dengan produknya dari Kardi sendiri? Alhamdulillah, Kak, makanya saya berani menduplikat dari cabang 1, 2, 3, bahkan ini mau buka yang keempat karena bisa diterima, Kak. Iya. Insya Allah sebentar dikirim ke sini beberapa porsi. Masya Allah. Makasih, Pak. Baik, Kabdi, ini kan sudah mau menuju 4 cabang. Nah, apakah memang membutuhkan modal besar kah? Tidak, Enggak juga, karena pertama bagusnya bisnis food street yang di pinggir jalan itu kita bayar sewanya ndak harus per tahun. Boleh disewa bulanan. Oh, sebulanan. Jadi kan rata-rata saya sewa itu per bulan. Oh, per bulan. Itu memberatkan tidak nilai sewanya sendiri? Kan ini kan di depan outlet kayak di Mart gitu ya. Mungkin di rumahnya ruko orang. Itu termasuk tinggi tidak sewanya untuk usaha kita? Justru lebih murah di Alfamart, Kak. Oh gitu. Berarti sudah ada kerjasama memang? Memang enggak. Alfamart memang terbuka untuk UMKM. Gratis atau bayar? Oh, bayar, tapi low. Enggak mahal, Kak. 600-an per bulan. Berarti sebagai bentuk dukungan untuk pelaku UMKM ya? Mungkin kebijakan pemerintah dengan Alfamart seperti itu. Nah, yang jadi tantangan sendiri kita tidak bisa pungkir lah. Kebanyakan orang yang jualan jajan-jajan di jalan itu kan terutama ada orang minta palak. Ya, itu sejauh ini bagaimana pengalamannya? Makanya kalau di Alfamart lebih aman. Begitu aman? Cuman paling resikonya orang malah singgah karena kena parkir. Oh iya. Yang dirugikan pelanggan. Iya. Kalau kita sebagai penyewa justru aman karena Alfamart kan sudah dilengkapi dengan CCTV. Iya.
Tuh. Jadi air juga dan listrik sudah termasuk Kak dengan biaya sewa itu. Oh, termasuk juga. Dan tidak ada tambahan sewa. Wah, cukup membantu juga ya. Malah lebih menantang kalau saya sewa di perseorangan. Oh, perseorangan ya, lebih besar risikonya ya. Biasanya kalau rame dikasih naik sewanya Kak. Atau dicarikan Ki gara-gara biar pindah Ki supaya dia buka usaha yang sama. Pernah alami? Pernah. Oh, Kak. pernah. Ini di Suno saya baru sudah 2 kali pindah Kak, outlet di Suno. Oh, aduh, berarti tidak profesional gitu ya ceritanya. Manusia Kak, tuh biasa. Wah, tambah banyak pelanggannya. Iya, Naikkan juga betul, Kak. mau cari momen itu. juga gitu. Iya. Wah, berarti tetap merugikan juga ya bagi pelaku sebenarnya. Jadi Karena kan tidak ada hitam di atas putih. Beda kalau Alfamart kan bukan perseorangan yang menentukan kebijakannya, perusahaan. Betul. Berarti cukup menguntungkan. Jadi menguntungkan lah sebenarnya. Iya. Selain orang berbelanja di martnya sendiri, ya kalau lapar singgah juga situ ya. Cuman tantangannya di tukang parkir. Tukang parkir. Kan bisa jadi satu kali parkir dia beli di bar, beli juga di tempat juga kan. Kalau mau sekalian masuk ya enak ji mungkin Kak. Tapi kalau ayam tak ji mau beli, apalagi satu jika kasihan mau beli. Iya. Kan ada ayam ke harga 8.000. Oke. Kena parkir 2.000. 10.000 semua. Nah iya, berhubungan dengan harga sendiri. Harga fried chicken sendiri itu menu-menunya bagaimana ini? Paling murah ada 8.000 Kak. Apa saja yang didapatkan kalau 8.000? Ayam tok. Ayam tok. Cuman ada paket ekonomis itu harga 10.000 sudah termasuk ayam sama minum. Nasinya enggak ada? Ada. Ada. Minum. Oh, ekonomis itu 10.000. Iya. Selain itu apa lagi menunya? Selebihnya maksudnya kalau ayam kan itu paling murah 10.000 sampai 17.000 per paketnya. Kalau 17.000 itu apa? Dia bagiannya dada. Oh, nasi. bagian. Iya, kalau yang 10.000 itu sayap. Oh, sayap disesuaikan. Ekonomis namanya ekonomis kan. Berarti yang di atas 10.000 itu dada, paha gitu ya. Dada, paha atas. Oh gitu. Yang paling banyak dicari bagian-bagian ayamnya itu di apa? Yang paling laku paha atas. Paha atas. Bukan dada. Dada. Kan kalau dibilang daging, dada lebih besar daripada paha. Iya, itu kebanyakan yang suka ayam itu memang di paha atasnya itu kan ada kulitnya Kak yang bisa. Oh iya, kulit kering gitunya. Iya, di paha atas itu yang dibuka. Iya. Itu yang paling banyak orang kejar. Itu yang laris. Yang paling laris itu paha atas. Oke. Baik. Untuk ayamnya sendiri bahan bakunya bagaimana? Cukup sulitkah diperoleh atau mungkin ada penangkarannya sendiri? Untuk beberapa bahan baku terutama yang impor Kak itu kadang agak susah. Seperti apa itu impor? Itu bisa resepnya. Maksudnya secara umum apa itu ya impor? Misalnya tepungnya. Ada bumbunya Kak. Bumbunya. Ada salah satu bumbunya Kak, tidak apa-apa. Ada namanya oregano. Oh, itu masih impor. Itu impor Kak. Itu kan ada perpaduan kan? Iya. Kalau bumbu Nusantara kan ada jika di dalam negeri stoknya aman. Tapi kalau yang impor itu kadang agak susah didapat. Oh gitu. Untuk grade yang kami butuhkan. Sejauh ini selama berapa tahun ini pernah tidak mengalami stok barang impor itu tidak ada? Pernah Kak. Pernah. Ketika mengalami hal itu apa yang dilakukan? Terpaksa dihilangkan dalam resep sementara. Kerasa bagaimana? Pasti berubah Kak. Berubah. Pasti apa? berubah. Tidak mengganggu mungkin muncul pendapat masyarakat, kok beda sih ini? Betul Kak. Nanti lari lagi pelanggan. Cuman kalau mengurangi penjualan tidak sampai ke sana Kak. Tapi kalau dibilang ada komentar tentang ada perubahan rasa itu pasti ada. Karena memang berpengaruh sekali Kak. Kalau ada bumbu yang memang inti yang tidak didapat itu berpengaruh sekali terhadap rasa. Gitu. Tapi syukurnya kan di tempat gitu yang menjadi andalan juga bukan cuma ayamnya tapi sambelnya. Sambal gepreknya. Berarti bukan saja fried chicken goreng biasa. Ternyata ada yang geprek juga. Dia ada 5 varian sambal. Apa saja itu? Ada sambal saus carbonara, rica. Itu rica yang best seller. Oh, rica yang best seller. Sambal hijau. Oh, hijau. Saus. Dengan ini Kak, dengan sambal pilihan kayak barbecue, lada hitam. Oh, barbecue. Yang paling banyak rica-rica itu ya. Yang paling laku rica. Rica, wah luar biasa. Tapi intinya ini ramah kantong gitu ya. Dibuat harganya Kak terbagi. Ada yang tadi high kan class, 10.000 kan itu ke orang kasihan yang mungkin tidak terlalu banyak. Ya, budgetnya. Pilih yang harga 10.000 saja. Kan ada judul. Tapi kalau dilihat
penjualannya antara yang 10.000 sama yang di atas ini lebih banyak nih yang mana nih? Tetap lebih banyak yang 17.000 tadi itu. 17.000. Oh, mungkin orang cari rasa yang banyak ada kulitnya, dagingnya gitu ya. Mungkin marketnya kena di kalangan menengah atas mungkin bisnisku. Oke. Nah, dari penjualan ini sudah dikenakan pajak tidak dari pemerintah sendiri sejauh ini? Belum. Tapi sejauh ini ada pernah menawarkan harus berizin ini pajaknya? Sejauh ini belum, Kak. Oh gitu ya. Karena kan dia memang dibuat konsep usahanya kecil UMKM. Ya, UMKM. Baik. Tapi ada impian ke depannya ini usaha saya harus lebih besar lagi. Paling menambah cabang, Kak, untuk sementara. Tapi intinya pasti ada ke depannya. Iya, arahnya ke sana. Baik. Nah, dari brandnya sendiri Gonami sudah dipatenkan atau tidak? Sementara pengurusan. Sudah berapa tahun nih? Sudah 2014 masih belum diurus. Pernah diurus tapi banyak. Apa kendalanya? Salah satunya mungkin masalah itu, Kak, masalah prosesnya yang saya enggak perizinannya, persyaratannya. Saya enggak serius ini lengkapi berkas yang diminta, syarat-syarat yang diminta. Dan mungkin kan banyak pelaku UMKM yang kadang ini, Kak, cuek dengan haki seperti itu. Oh gitu ya. Iya, banyak. Nanti timbul masalah baru. Tapi menurut kita bagaimana? Penting tidak? Penting, Kak. Cuman saya memang orangnya begitu, Mas-malasan. sering menunda-nunda sesuatu. Akhirnya kan takutnya kejadian seperti yang Bensu kemarin, yang Robian Unsu itu. Nah, dari Gonami sendiri ada yang klaim tidak sejauh ini? Sekarang belum terdaftar, Kak. Belum ada yang klaim. Makanya saya cepat mengurus. Jangan sampai ada yang klaim juga. Apalagi kan sudah terkenal banyak orang. Apalagi kan brandnya sudah mulai naik. Jadi memang penting itu ya menurut. Penting. Baik. Nanti sebelum kita lanjutkan, kita lewatkan dulu Kak Abdi satu buah lagu, kita akan kembali lagi. Nanti masih ada pertanyaan yang saya sampaikan. Sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan UMKM bersama Abdi Zil Ikram selaku owner Gonami Chicken dan Bakso.
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, kembali lagi bersama kami di obrolan obrolan UMKM. Nah, kita lanjutkan lagi Abdi ya. Ya, Kak Abdi ini sudah ada di penghujung acara kita ini. Tapi sebelum itu saya mau tanyakan dulu, bagaimana trik tak untuk bisa menjaga produk ini tetap eksis di tengah persaingan ini? Pertama jaga kualitas. Pasti, Kak. Itu kualitas penting sekali karena yang bikin orang berulang datang ke tempatnya kita itu kualitas produknya kita. Iya. Seperti itu. Yang kedua harus memang ada anggaran khusus untuk marketing dan branding. Wah, ya. Selanjutnya apa lagi? Itu penting, Kak. Penting. Nah, sejauh ini bagaimana teknik marketing sendiri? Sejak 2014 sampai ke 2024 ini apa yang dilakukan? Kalau bagi teman-teman yang tidak punya budget lebih ya maksimalkan saja personal brandingnya. Kan ada iklan gratis, Kak. Kita bisa pakai sosial medianya kita semua untuk iklan seperti itu. Tapi kalau mau cepat ada uangnya ya bayar food vlogger. Itu paling cepat kalau mau. Sejauh ini pernah dilakukan? Pernah, Kak. Bagaimana efeknya? Tergantung produknya kita lagi. Kalau memang produknya kita cocok buat viral, mereka kan cuma membantu perkenalkan produknya kita ke audiensnya mereka, seperti itu. Tapi kalau dari segi produknya kita tidak bagus ya, itu juga, Kak, balik lagi. Mungkin diiklankan orang coba. Ya. Makanya penting juga itu ketika orang sudah mencoba produk kita, mungkin dianggap enak, tanpa disadari dia pasti. Mungkin dia mulut ke mulut, tanpa disadarkan menjadi marketing sekali, kita. Betul. Berarti kualitas makanan itu memang harus dijaga juga ya. Sama pelayanan. Ini kasirku kalau kita dengar rajin-rajin kesenyumna sama konsumen. Oh, itu penting ya? Iya. Itu sangat mengganggu ketika ada pelayanan mungkin jutek. Iya, Kak. Betul. Ada salah satu karyawanku. Dia anaknya bagus di kerjanya. Cuman memang pembawaan mukanya terkesan jutek, padahal aslinya tidak. Aslinya tidak. Jadi sejauh ini bagaimana? Sudah diterapkan SOP harus senyum walaupun ada masalah? Iya, saya tempel di etalase itu. Kalau ada tulisannya di etalase, kalau kasir kami tidak ramah, lapor ke sini. Ada nomor kode itu. Ada aduan. Seperti itu, Kak. Itu memang berdampak sekali ketika maksudnya berdampak kepada penjualan ketika ada pelayanan kurang buruk. Itu sangat berdampak ya? Berpengaruh, Kak. Ada orang yang bahkan tidak kembali lagi karena pelayanannya. Iya, walaupun dia suka dengan makanannya. Berarti ada memang harus selain rasa, branding, pelayanan itu penting ya. Penting sekali. Wah, ya, luar biasa. Nah, apa tantangannya yang dijalani oleh Kak Abdi Sri selama 2014 sampai 2024 ini? Apa tantangannya? Tantangannya pertama pasti permodalan, Kak. Kalau UMKM itu pasti tidak jauh dari permodalan. Itu kita kan kadang habis barang, habis juga uang. Iya, karena kan biasa keuntungannya itu dipakai buat hidup. Besok mau beli barang tidak ada. Seperti itu, Kak. Biasanya UMKM rata-rata seperti itu. Gitu ya. Permasalahan utama mereka itu di permodalan. Apalagi seperti itu. Tantangannya lagi kompetitor. Bagaimana melihatnya kompetitor saat ini? Apalagi yang main di fried chicken itu, Kak, banyak sekali kalau di Makassar. Lihat Miki, banyak sekali brand fried chicken. Betul ya. Bertumbuh. Baru fried chicken saling banting-banting harga sekarang. Ada yang buat promo makan di tempat, gratis nasi dan minum sepuasnya. Karena ST-nya gratis. Nasinya boleh tambah. Iya, salah satunya kompetitor. Bagaimana respon tak dengan hal itu? Ya, kadang harus menyesuaikan dengan cara mainnya mereka. Pernah dilakukan? Iya, Kak, harus tuh. Minimal kalau dirasa penjualan menurun karena pola promo yang mereka lakukan mengganggu penjualannya kita, ya kita harus berpikir juga mengatur strategi, apakah mau mengikuti caranya mereka atau susun strategi lain untuk tetap eksis penjualannya kita. Oke. Tadi sempat permodalan. Pemerintah kan membuka peluang sebesar-besarnya kepada pelaku UMKM untuk melakukan peminjaman UMKM. Betul, KUR.
Pernah tidak ukur betul? Pernah tidak menikmati hal itu? Terus terang saja masih ada yang sementara berjalan. Pernah. Berarti cukup membantu. Cukup Kak. Karena kan biasanya ada orang yang malu-malu mengakui itu Kak. Betul. Ini pinjaman Jipai. Itu. Sebenarnya itu tidak menjadi masalah kan? Permasalahannya biasanya kan di akadnya Kak, mungkin yang dipersoalkan persoalan riba atau tidak ribanya. Iya. Seperti itu. Orang yang memahami hal begitu mungkin sulit ya. Saya pribadi kan juga ikut kajian juga. Kan ada titik temunya kadang Ustadz yang berpendapat bunga bank itu bukan riba. Ada juga yang secara tegas menolak bahwa bunga bank itu riba. Pada intinya kembali ke persoalannya orang. Iya betul. Bagaimana menanggapi menilainya. Seperti itu. Mungkin penting ya silakan. Kita tidak paksakan gitu ya. Yang penting pemerintah menyiapkan, memakai tidak gitu ya. Iya, betul. Oke, siap. Nah, untuk bahan bakunya kan kadang harga ayam naik turun, itu harus menyesuaikan juga ya dengan harga. Ayam itu yang paling menyiksa. Karena kalau pada saat murah ayam, penjualan juga menurun. Karena kan orang pikir kan ayam murah, mending beli sendiri. Iya ya. Tapi kan pasti ada beda ciri khas berbeda. Tetap ada di marketnya yang memang tidak mau repot. Tapi kan ada juga masyarakat menengah ke bawah umumnya yang memang kalau memang ada jalan murah, kenapa mesti yang mahal? Oke. Seperti itu Kak. Baik. Di penghujung acara kita sebagai pelaku usaha, owner lagi dari Ganomi sendiri, mungkin bisa berbagi tips kepada sahabat budaya. Apa sih kira-kira yang perlu kita bekali untuk bisa menjadi pengusaha? Apa yang perlu kita harus jalani? Mungkin bisa sampaikan kepada sahabat budaya tips-tipsnya jadi pengusaha. Kalau yang paling penting itu kalau mau jadi pengusaha, mental siap gagal Kak. Maksudnya? Mungkin jelaskan mental siap gagal itu bagaimana maksudnya? Harus siap sukses memang. Cita-cita tak semua insya Allah mau sukses. Tapi harus siapkan mental tak kalau gagal. Karena bisnis itu memang resikonya dua Kak. Apa? Salah satunya gagal. Resikonya berhasil juga. Jadi dua Kak tuh. Tapi kan kita tidak tahu mana yang terjadi, apakah berhasil atau gagal. Orang kan kebanyakan siap berhasil juga. Siap menikmati kesuksesannya. Tapi tidak bisa menikmati kegagalannya. Tapi dalam sebagai pengusaha kita harus mencoba tidak kegagalan atau kegagalan itu proses Kak. Sebelum menuju keberhasilan. Karena kan Allah juga berfirman Kak tuh. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Betul. Seperti itu Kak. Artinya kita siap mental saja. Berpikir positif saja, siapkan mental. Selalu mencoba, gagal sekali, bangkit 8 kali. Masalah pepatah Jepang itu Kak. Iya betul. Apa tadi kata-katanya? Coba lagi. Gagal sekali bangkit, jatuh 1 kali, bangkitnya 8 kali. Itu harus dipegang. Contohnya seperti Jepang yang hancur, dia berkembang pesat gitu ya. Oke. Artinya memang jadi pengusaha itu siap banting kiri. Jangan pas jatuh terus gitu ya. Harus bangkit gitu ya. Biasa aja teman-teman itu kayak proses kayak gagal Kak, tapi jangan terlalu lama. Oke, siap. Nggak apa-apa berdamai dulu dengan diri, tenangkan pikiran dulu, setelah itu mulai lagi. Iya. Dari sisi manajemennya, manajemen dari keuangan, dari ini itu apa tips tak? Pertama libatkan orang Kak pasti, dan tentunya kalau mau libatkan orang ya rekrutmennya harus benar. Kan biasa ada bisnis yang akhirnya salah jalan karena dari awal rekrutmennya salah. Ini kemarin sempat dijelaskan sama kan sekarang saya aktif di kelas komunitas bisnis Kak. Namanya Lunarika. Nanti kan Lunarika. Itu apa komunitas apa? Dia memang fokus di UMKM. Bagaimana membantu UMKM biar bisa scale up lebih bagus lagi bisnisnya daripada sebelumnya. Oke. Di mana orang mungkin ada pelaku usaha mau bergabung, di mana bisa mengaksesnya itu komunitas? Boleh follow Instagramnya Lunarika Instagramnya LPK Lunarika. Di situ bisa diberikan betul. Ada pelatihan. Luar biasa. Baik. Ada yang disampaikan lagi sebelum kita akhiri? Saya rasa cukup Kak. Cukup. Oke. Baik sahabat, terima kasih atas kebersamaan kita di siang hari ini di Obrolan UMKM, tentunya bersama dengan Abdi Zil Ikram selaku owner Gonami Chicken dan Bakso. Mungkin teman-teman kalau mau pesan ini ada kontak personnya bisa disampaikan. Boleh lewat Grab.
Grab. Ada situ tercantum ya. Tulis saja Gonami. Gonami. Muncul 3 outlet itu. Berarti semua ada diakses Bisa Kak. online Grab maupun atau offline. Gojek. Oke. Shopee Food juga ada. Oke. Orang mau rasakan langsung anunya, fried chickennya di mana, alamatnya di mana? Semuanya Ada di Macine Tengah nomor 55. Terus di Jalan Sunuk nomor 1 pas depan Polsek. Iya. Di mana lagi? Satu di Jalan Sultan Hasanuddin pinggir jalan sebelum lampu merah. Oke. Yang akan launching di mana lagi? Rencana ini Kak, target Jalan Gunung Merapi. Oke, siap. Insya Allah minggu depan. Insya Semoga Allah. tidak ada halangan. Amin. Tentu kami dari Pro 4 dan RRI berharap usaha dari Kak Abdi sendiri dapat berkembang. Amin. Tentunya kan ketika berkembang bermanfaat bagi orang lain juga. Amin. Itu doa kami untuk Kak Abdi. Tentunya kami mengucapkan terima kasih juga Ya, sudah menyempatkan waktu bersama RRI mengganggu ke aktivitasnya. Tentunya kami berterima kasih. Bang Rian bersama Kak Abdi undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.